Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Dulu aku dihina seperti kambing setelah aku sukses jadi model terkenal. Tetanggaku ingin anaknya seperti aku, ternyata. Namaku Rani. Aku dibesarkan di sebuah kampung kecil yang seolah lupa bagaimana caranya menghargai manusia. Tempat itu tak punya nama yang istimewa, tak masuk peta, dan tak punya harapan. Rumahku berdinding triplek yang sudah mulai lapuk dimakan rayap. Atapnya seng bekas yang bocor di banyak sudut. Tiap kali hujan datang, aku harus berpindah-pindah sudut rumah sambil memegang ember atau baskom, menunggu air menetes turun dan mengisi dengan bunyi yang lambat tapi memekakan hati. Di luar rumah, rerumputan liar menjalar seperti tak tahu malu. Ada semak berduri, bangkai sandal, dan plastik mie instan berserakan. Bekas makanan ayah yang sering pulang dalam keadaan mabuk. Ibuku meninggal waktu aku kelas 5 SD. Demam berdarah katanya. Tapi sejujurnya, beliau meninggal karena kemiskinan. Tidak ada uang untuk membawa beliau ke rumah sakit. Puskesmas pun terlalu jauh. Dan ketika ayah pulang dalam keadaan setengah sadar dan melihat ibu terbaring lemah, beliau hanya menyumpah dan membanting pintu. Beberapa hari kemudian, ibu menghembuskan napas terakhirnya di atas tikar usang. Dengan aku menggenggam tangannya yang dingin dan memohon agar beliau bangun. Tapi ibu tidak pernah bangun lagi. Setelah itu, ayahku berubah. Atau mungkin, dia selalu seperti itu. Aku saja yang baru menyadarinya setelah ibu tiada. Dia makin jarang pulang, dan setiap pulang, hanya untuk mengambil uang seadanya dari rumah. Kadang uang itu hasil jualan singkong yang kutanam di belakang rumah. Kadang uang pinjaman dari tetangga yang memandangku dengan iba sekaligus jijik. Ayah selalu datang dengan bau arak dan mata merah menyala. Ia marah jika rumah berantakan, tapi tak peduli ketika tikus-tikus berkeliaran dan mencakar-cakar sisa nasi di dapur. Aku tahu aku tidak cantik. Kulitku gelap terbakar matahari karena harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer ke sekolah. Rambutku kasar, selalu dikuncir asal dengan karet bekas. Giginya tidak rapi, dan tubuhku kurus dengan tulang menonjol di bahu. Di sekolah, aku dijuluki si jelek. Anak-anak suka tertawa ketika aku lewat. Bahkan guru-guru pun memandangku dengan sinis, seolah tak layak duduk di bangku yang sama dengan anak-anak lain. Pernah suatu kali aku lupa membawa PR karena malam sebelumnya harus mengurus ayah yang muntah-muntah. Bukannya dimengerti, aku justru disuruh berdiri di depan kelas dan diejek karena bodoh. Namun, aku punya satu makhluk yang selalu setia padaku. Seekor kambing betina yang kupanggil si Bunting. Namanya kutaruh begitu karena ia memang pernah hamil saat aku pertama kali merawatnya. Hasil pinjaman dari tetangga sebelah yang kasihan melihatku sendirian. Si Bunting bukan kambing istimewa. Bulunya kusam, coklat seperti tanah basah yang belum dicangkul. Tubuhnya kurus, dan dia selalu bau karena kandangnya hanya rakitan kayu bekas yang aku pasang sendiri di belakang rumah. Tapi bagi aku, si Bunting lebih dari sahabat. Ia seperti ibu kedua, teman mengadu, satu-satunya makhluk yang tidak pernah menghakimi. Setiap malam, setelah aku selesai mencuci pakaian dan membersihkan rumah,
Aku duduk di sebelah kandangnya. Aku bercerita tentang hari yang berat, tentang guru yang marah-marah, tentang teman yang menyembunyikan sandal sepatuku, bahkan tentang ayah yang tak juga pulang. Si bunting hanya mengembik pelan. Kadang menyandarkan kepalanya di lututku. Kadang menjilat lenganku dengan lidahnya yang kasar. Tapi entah bagaimana, itu cukup membuat dadaku tidak sesak. Tapi di kampungku, punya kambing seperti punya dosa. Dasar anak miskin, kambing saja dijadikan teman. Jangan dekat-dekat rumah Rani, nanti bau kambing nempel di bajumu. Mau main ke rumah Rani? Jangan-jangan nanti disuruh kawin sama kambing. Ucapan-ucapan itu seperti tikaman, tajam, menusuk, dan tak pernah benar-benar sembuh. Anak-anak menjauhiku. Bahkan ibu-ibu di kampung suka menutup hidung kalau aku lewat. Ada yang bilang aku gila karena sering bicara sendiri di belakang rumah. Mereka tak tahu aku sedang bercerita pada satu-satunya makhluk yang sudi mendengarkan. Pernah suatu hari, si bunting hilang. Aku panik. Pagi itu kandangnya terbuka dan kosong. Aku berlarian keliling kampung, memanggil namanya sambil menangis. Orang-orang menertawaiku. Ada yang bilang mungkin kambingku mati karena bosan denganku. Tapi sore harinya, aku menemukannya. Ia terikat di tiang depan warung milik Pak RT. Mulutnya diikat kain. Katanya, kambingku merusak tanaman hias di depan rumahnya. Aku minta maaf, bersujud, memohon agar kambingku dikembalikan. Tapi yang kubalas hanya tawa dan cambuk. Si bunting dipukuli di depan mataku, sampai kakinya pincang. Hari itu, aku merasakan sesuatu dalam diriku patah. Tidak hanya karena si bunting terluka, tapi karena aku menyadari, di dunia ini, tidak ada tempat bagi yang lemah dan tidak sempurna. Namun, sejak hari itu, aku bersumpah dalam hati, satu hari nanti, aku akan membuat semua orang menyesal telah menganggapku sampah. Satu hari nanti, si jelek ini akan berdiri di atas panggung yang bahkan tak bisa mereka bayangkan. Dan ketika hari itu tiba, aku akan datang membawa si bunting bersamaku. Namanya Bu Rani. Ironis, kan? Sama persis dengan namaku. Tapi tidak seperti aku yang hidupnya di pinggir-pinggir nasib. Dia adalah lambang kekuasaan kecil-kecilan di kampung. Wajahnya tebal dengan bedak. Rambut selalu disasak tinggi seperti artis sinetron tahun 90-an. Dan bibirnya nyaris tak pernah diam. Selalu sibuk mengatur, menggosip, dan menyakiti lewat kata-kata. Dialah orang dewasa pertama yang mengajarkan aku bahwa bukan hanya anak-anak yang bisa kejam. Pagi itu, aku sedang mengambil air dari sumur kampung. Rumahku tak punya keran, bahkan emberku saja sudah retak-retak di bibirnya. Setiap pagi dan sore, aku harus mengangkat 2 ember penuh. Jalan pulang menyusuri gang tanah becek dengan kaki telanjang karena sendal jepitku putus sebelah. Si bunting duduk manis di bawah pohon pisang. Matanya sayu. Kakinya yang pincang akibat kejadian kemarin masih terlihat bengkak. Tapi ia tetap setia menungguku. Sesekali mengembik pelan, seolah ingin bilang, "Ayo cepat pulang, aku di sini." Dan saat itulah, pintu rumah Bu Rani terbuka keras, seperti pintu neraka. "Bun, mungkin benar kata mereka. Kita memang bau. Kita memang jorok, miskin, dan gak diinginkan. Tapi kamu tahu." Aku mengusap kepalanya perlahan. Suatu hari nanti, aku akan bikin mereka tunduk. Satu persatu. Aku bakal berdiri paling tinggi, dan kamu akan lihat semuanya dari atas sana, seperti ratu yang menatap kerajaan yang pernah mengusirnya. Si bunting tidak menjawab,
Tapi ia diam di pelukanku lebih lama dari biasanya. Malam itu, bintang-bintang terasa lebih jauh dari biasanya. Tapi aku bersumpah, aku akan mencapainya. Tidak peduli seberapa tinggi harus aku panjat. Karena malam itu, mereka tidak cuma menghina kambing. Mereka menghina harga diriku. Dan aku tidak akan biarkan mereka melupakannya sejak kecil. Aku punya satu dunia kecil yang selalu bisa kuselami. Bahkan saat dunia nyata terasa terlalu keras untuk ditanggung. Menggambar. Aku menggambar bukan karena diajari, tapi karena dunia ini tak memberiku cukup tempat untuk bicara. Saat teman-teman bermain boneka atau sepeda baru, aku duduk di depan rumah, di atas tikar anyaman sobek, dengan selembar kertas bekas koran dan pensil pendek hasil rautan bolak-balik. Gambarku selalu perempuan. Cantik. Kulitnya putih dan rambutnya panjang seperti artis sinetron yang sering kulihat dari balik jendela warung tetangga. Saat TV-nya menyala dan aku pura-pura lewat hanya untuk mencuri pandang. Mereka mengenakan gaun-gaun indah. Ada yang berwarna emas. Ada yang dihiasi manik-manik. Kadang aku gambar latar belakangnya. Panggung besar, lampu sorot, karpet merah. Dan diam-diam, aku membayangkan, itu aku. Bukan aku yang dengan rambut acak, kulit gelap, dan kuku kotor karena bantu cuci piring. Tapi aku versi lain, yang bisa berdiri di tengah sorotan. Dilihat bukan karena dihina, tapi dikagumi. Suatu hari di sekolah, entah karena keberanian bodoh atau karena harapan yang terlalu besar, aku mengumpulkan semua gambarku yang sudah kusimpan rapi dalam map plastik bekas dan mendatangi ruang seni. Aku ingin menunjukkannya pada satu-satunya guru yang menurutku bisa mengerti, Pak Hadi. Ia dikenal sebagai guru yang nyeni. Sering pakai syal walau cuaca panas. Tangannya selalu bergerak-gerak saat bicara. Dan yang paling penting, ia sering bilang pada murid-murid untuk berani bermimpi. Jadi aku tunjukkan gambarku. Satu persatu. Aku jelaskan dengan suara pelan tentang desain bajunya, inspirasinya, bahkan warna-warna yang kupilih meski semua masih hitam putih karena tak mampu beli pensil warna. Pak Hadi diam cukup lama. Ia tampak mengamati dengan serius. Aku sempat berharap, mungkin, hanya mungkin, ia akan bilang aku berbakat, bahwa mimpiku bukan lelucon. Dan memang, awalnya ia mengangguk-angguk, bahkan senyum sedikit. Tapi semua berubah ketika aku, dengan suara kecil yang gemetar tapi penuh harap, berkata, "Pak, saya pengen jadi model. Suatu hari nanti, model beneran, kayak yang di TV." Ia tertawa, bukan tertawa mengejek, tapi tertawa kecil yang terdengar seperti iba. Lalu ia berkata, lembut, tapi lebih tajam dari teriakan, "Rani, kamu harus belajar realita ya. Untuk jadi model, kamu harus cantik. Bersih. Kamu itu, ya. Kamu tahu sendirilah. Mungkin kamu lebih cocok jadi tukang gambar baju model, bukan jadi modelnya." Detik itu, dunia kecilku, yang kuisi dengan warna, garis, dan impian, retak, pelan-pelan. Bukan karena teriakan, tapi karena seseorang yang kupikir akan jadi pelindung, justru mengangkat cermin dan memaksaku melihat wajahku sendiri, apa adanya. Aku hanya bisa mengangguk, tak bicara, tak sanggup. Dan ketika bel pulang berbunyi, aku berjalan pelan ke rumah. Tidak mampir ke warung. Tidak menoleh ke teman-teman yang bermain tali. Langkahku berat, bukan karena lelah, tapi karena mimpi yang kusimpan di dada terasa menyesakkan. Malam itu aku menggambar lagi, di atas kertas yang sudah terlipat.
Kali ini aku menggambar diriku sendiri, berdiri di atas panggung besar, memakai gaun putih dengan cape yang berkibar. Di bawahku ada penonton yang bertepuk tangan. Tapi air mataku jatuh menimpa gambar itu. Tinta dari pensil mengabur. Gaunku yang putih menjadi buram. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apa mimpi memang hanya untuk orang yang cantik? Tapi di sudut hatiku, suara kecil menjawab, lemah tapi hidup. Bukan, tapi kadang, dunia terlalu malas untuk melihat selain yang indah. Tak ada lilin, tak ada lagu, selamat ulang tahun, apalagi kado. Tapi aku sudah terbiasa. Dalam hidupku, ulang tahun bukanlah perayaan. Hanya penanda bahwa aku masih bertahan 1 tahun lagi di dunia yang tidak pernah benar-benar menginginkanku ada. Tapi sore itu berbeda. Aku pulang dari sekolah lebih awal karena guru olahraga tak hadir. Matahari masih malu-malu tenggelam di balik awan kelabu. Saat berjalan melewati gang sempit menuju rumah, aku mendengar suara hujan rintik mulai jatuh, seperti detak jantung yang gugup. Aku mempercepat langkah, melewati tumpukan sampah dan baju jemuran yang sudah basah. Dan saat sampai di depan pintu rumah, pintu kayu tua yang catnya mengelupas dan pernah digerogoti rayap, aku melihat sesuatu tergeletak di sana. Sebuah batang coklat kecil, masih terbungkus, merek murah, tapi bagiku itu seperti perhiasan mahal, sesuatu yang mewah. Tak biasa. Aku mematung. Mataku menatap coklat itu lama. Degup jantungku bertambah cepat. Siapa yang menaruh ini? Pikirku. Mungkinkah ada yang tahu hari ini ulang tahunku? Mungkinkah seseorang di kampung ini diam-diam memperhatikanku? Mungkinkah aku tak sepenuhnya sendirian? Tangan gemetarku mengambil coklat itu perlahan, seperti menyentuh sesuatu yang terlalu indah untuk dipercaya. Aku melihat ke sekeliling, tak ada siapa-siapa, hanya suara hujan yang mulai deras, dan si bunting yang berbaring malas di dekat pagar bambu rumah. Aku membuka pembungkus coklat itu pelan-pelan, seperti membuka harapan. Tapi yang kutemukan bukan manisnya perhatian, melainkan pahit yang tak akan bisa ditelan. Di balik bungkusnya, ada secari kertas yang terlipat 2, basah oleh air hujan, tapi masih bisa kubaca jelas. Tulisan besar, huruf kapital, digores dengan spidol hitam menyala. Di ujung kertasnya ada bercak basah berwarna gelap, bekas ludah, sengaja untuk si Jut. Ini makanannya kambingmu ya. Kamu pasti doyan. Dunia diam. Aku tak menangis. Bahkan tak bisa. Bibirku mengatup erat. Dan untuk beberapa detik, aku hanya berdiri di sana, memegang coklat itu erat-erat seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu, tapi tak tahu apa. Tangan kiriku gemetar. Kertas itu melayang ke tanah, terbawa angin dan air hujan yang menggenang. Coklatnya masih dalam genggamanku, tapi terasa seperti batu. Si bunting tiba-tiba berdiri dan menghampiri. Ia mengembik pelan, lalu menundukkan kepalanya menyentuh pahaku, seperti ingin bilang, "Aku di sini." Dan mungkin hanya karena itu aku tidak jatuh. Aku duduk di tanah, di depan pintu rumah, memeluk tubuh kambing kurus itu seperti memeluk seluruh dunia. Wajahku menghadap langit yang mulai gelap, dan air hujan mulai turun lebih deras. Tapi aku tak peduli. Aku biarkan hujan mencuci wajahku, mencuci rasa malu, rasa sakit, dan harapan yang sempat tumbuh walau hanya beberapa detik. Malam itu aku tak makan, tak membuka buku pelajaran. Aku hanya duduk di dalam kandang bersama si bunting, memeluk tubuhnya, dan menatap batang coklat yang akhirnya kubiarkan leleh di tanah. Meleleh,
Sama seperti keyakinanku pada manusia. Aku tak pernah tahu siapa yang menaruh coklat itu. Tapi mungkin bukan soal siapa. Mungkin dunia hanya ingin memastikan aku tahu. Bahkan harapan terkecil pun tak layak kumiliki. Tapi saat malam datang dan hanya suara jangkrik yang menemani, aku berbisik pelan pada si bunting, di tengah gelap yang lembab. Besok, kita harus lebih kuat. Bun, kalau mereka terus berusaha hancurin aku, berarti mereka takut. Takut aku bisa jadi lebih dari yang mereka pikir. Dan suatu hari nanti, kalau aku bisa berdiri tinggi, aku akan ingat rasa coklat ini. Bukan karena manisnya, tapi karena pahit yang menyertainya. Namanya Leli, tetangga depan rumah. Anaknya manis, sering pakai pita pink di rambutnya, dan disukai semua orang karena suaranya merdu saat latihan tari di balai RW. Kalau ia lewat, semua orang tersenyum. Kalau ia bicara, semua orang mendengar. Hari itu, ia mendekatiku saat aku sedang menyapu halaman rumah. Senyumnya ramah, dan tubuhnya tampak lelah. Ia berkata dengan nada lembut, "Ran, bisa bantu aku ngepel halaman sebentar gak? Capek banget abis latihan tari. Nanti aku kasih kerupuk." Kerupuk. Satu plastik kecil. Tapi bukan soal itu. Aku senang karena ada yang bicara padaku tanpa caci maki. Ada seseorang yang tidak mengusirku. Bahkan mungkin membutuhkan bantuanku. Jadi aku mengangguk. Tentu saja aku mengangguk. Aku mengepel halaman rumahnya yang luas. Menggosok lantai kasar dengan air sabun yang dingin. Daun-daun kering, debu tanah, dan sisa jejak kaki dari tamu-tamu rumahnya membuat tanganku kasar. Tapi aku tak mengeluh. Bahkan ketika lututku memar karena terlalu lama membungkuk, aku tetap menyeka lantai itu, berharap mungkin, sedikit saja, aku bisa dianggap berguna. Yang tidak aku tahu, dari dalam rumah, Leli diam-diam mengarahkan kameranya. Ia menangkap momen saat aku membungkuk. Tangan kiri menopang lantai, tangan kanan menggenggam pel. Rambutku yang kusut menutupi sebagian wajah. Baju yang kusut, celana pendek yang lusuh. Punggungku melengkung seperti seekor binatang yang sedang disuruh bekerja. Esoknya, semuanya meledak. Foto itu muncul di grup WhatsApp ibu-ibu kampung. Grup yang anggotanya hampir semua tetangga, termasuk Bu Rani. Ya, Bu Rani itu lagi. Dan bahkan guru-guru ngaji yang pernah mengusirku dulu karena aku bau kambing. Foto itu disertai caption, "Calon model masa depan. Spesialis ngepel pelihara kambing. Boleh booking sekarang, ya Bu Ibu." Emotikon tertawa. Reaksi lucu. Bahkan ada yang menambahkan stiker kambing dengan pita di kepalanya. Aku tahu semua itu karena aku mendengar mereka tertawa keras di warung sebelah. Satu ibu menyodorkan ponsel ke ibu lain. "Nih, lihat nih, si Rani. Katanya mau jadi model." Tawa mereka bukan tawa ringan. Itu tawa yang menggali, yang mengikis. Aku berdiri kaku di dalam rumah, tak bisa bergerak. Foto itu bukan hanya menghina. Foto itu merampas sesuatu yang paling kubenci kehilangan. Dignitas. Harga diri yang sudah koyakini diremas, dikunyah, lalu diludahkan di hadapan semua orang. Aku tidak punya ibu yang bisa membelaku. Ayah? Entah di mana. Mungkin sedang mabuk. Atau tidur di emperan warung. Tidak ada siapa-siapa. Hanya si bunting. Kambing kurus yang selalu diam. Tapi entah kenapa mengerti segalanya. Malam itu, aku duduk di belakang rumah. Tak bicara. Tak menangis. Seakan hatiku sudah terlalu kering untuk mengeluarkan air.
Tapi tubuhku gemetar. Si bunting menghampiri perlahan, lalu menggosokkan kepalanya ke lenganku. Sentuhannya lembut. Tanpa kata, tanpa tanya. Ia hanya berdiri di sana, menemani. Dan saat semua orang menertawakan aku, hanya satu makhluk di dunia ini yang tak pernah tertawa karena penderitaanku. Dia. Aku memeluk lehernya erat-erat malam itu, sambil berbisik, "Bun, kalau aku bisa, aku akan pergi dari sini. Bawa kamu. Kita tinggal di tempat yang gak ada grup WhatsApp. Gak ada tawa sinis. Cuma ada rumput, langit, dan orang-orang yang gak pakai ejekan untuk merasa tinggi." Lalu aku diam, karena mimpi itu terdengar terlalu mustahil. Tapi anehnya, saat si bunting mengembik pelan, aku merasa, mungkin tidak sepenuhnya usiaku 17 tahun. Sudah lama aku berhenti berharap pada sekolah, karena tak ada lagi yang bisa kubayar. Tapi hidup terus berjalan, dan perut tetap butuh makan. Jadi aku ambil pekerjaan apapun yang bisa kudapat. Mencuci, mengangkat karung beras di pasar, bahkan membersihkan kandang ayam tetangga. Hari itu, aku bekerja di rumah Bu Rani. Lagi-lagi beliau, pembantunya sedang pulang kampung, dan entah kenapa, aku diminta datang. Mungkin karena tak ada pilihan lain. Atau mungkin karena beliau ingin mainkan lagi satu babak pertunjukan dalam hidupku. Tapi aku tak peduli. Aku datang pagi-pagi, membawa ember, sabun, dan semangat kecil yang masih tersisa. Rumahnya besar, lantainya licin dan mengilap, seperti museum yang tak boleh disentuh. Aku membersihkan ruang tamu, menyapu balkon, menyeka vas-vas kaca yang berjajar di lemari. Aku bekerja dengan hati-hati, menahan napas saat melihat foto keluarga Bu Rani tergantung rapi di dinding. Senyum lebar, wajah mulus, rambut tersisir. Tidak ada ruang untuk kesalahan di rumah ini. Aku tahu itu. Sore harinya, ketika pekerjaanku selesai, aku pamit. Tak ada ucapan terima kasih. Hanya lirikan singkat dan tangan yang melemparkan selembar uang 10 ribuan ke atas meja. Aku pulang dengan kaki pegal dan tangan melepuh. Tapi dalam hati, aku merasa sedikit lega. Hari itu tak ada hinaan, tak ada tawa, hanya diam. Dan kadang-kadang, diam terasa seperti anugerah. Namun keesokan paginya, dunia kembali berubah. Ada yang lihat cincin Bu Rani ga? Yang perak itu, yang biasa dia pakai di jari manis. Katanya hilang setelah si Rani bersih-bersih kemarin. Ih, serius? Jangan-jangan diambil dia. Ya ampun, Rani? Yang pelihara kambing itu. Ya namanya juga si jelek miskin. Desas-desus itu menyebar seperti api menyambar jerami. Bahkan sebelum aku tahu apa yang terjadi, orang-orang sudah menarik kesimpulan. Aku dituduh mencuri. Aku pergi ke rumah Bu Rani. Berani walau jantungku gemetar. Kutanya baik-baik. Kuterangkan bahwa aku tak pernah menyentuh apapun selain alat bersih-bersih. Tapi jawabannya hanya satu lirikan. Dan satu kalimat yang menggantung seperti pisau di udara. Kalau kamu gak ambil, kenapa bisa hilang pas kamu yang bersihin? Aku terdiam. Tak ada kata-kata, hanya napas yang terasa sesak. Beberapa hari kemudian, cincin itu ditemukan, terjepit di sela-sela bantal sofa, tertutup remah roti dan debu. Tapi tak ada kabar klarifikasi, tak ada permintaan maaf. Yang kudengar justru tawa lirih di warung saat aku lewat. Ya namanya juga siapa tahu memang niatnya ambil. Tapi ketahuan duluan. Stigma itu melekat seperti noda di kulit yang tak bisa dicuci.
Bahkan saat aku berjalan di gang kampung, anak-anak menirukan. Awas dompet, ada si pencuri cincin lewat. Aku ingin berteriak, ingin memukul sesuatu. Tapi bahkan tangis pun sudah malu keluar dari mataku. Aku hanya berdiri diam, menahan napas, menahan semua rasa yang makin lama makin menyesakkan dada. Malamnya, aku duduk di kandang. Si bunting menyambutku dengan suara pelan, empuk, seperti kasur tua yang selalu menerima tubuh lelah. Aku peluk lehernya lama, sangat lama. Bun, bisikku dengan suara gemetar. Orang gak peduli benar atau salah. Kalau kita jelek dan miskin, kita salah dari lahir. Si bunting tidak menjawab, tapi dia tidak pergi. Dan itu lebih dari cukup. Namanya Anjar, anak tukang bangunan yang sering membantu proyek renovasi kecil di kampung kami. Badannya kurus, kulitnya legam, tapi senyumnya, entah kenapa selalu membuatku ingin menunduk. Ia tak pernah mengejekku, tak pernah menatapku dengan jijik seperti yang lain. Saat kami berpapasan, dia hanya berkata, "Permisi, Mbak," sambil tersenyum tipis. Mbak, tak pernah ada yang memanggilku begitu, dengan sedikit hormat. Hari-hari berlalu dan aku mulai menunggu suara sepeda tuanya melintas di jalan kampung. Kadang aku berpura-pura menyapu halaman saat dia lewat, agar bisa melihatnya barang sebentar. Suatu kali, aku melihat dia berhenti di bawah pohon mangga, meminum teh botol yang dibelinya dari warung. Angin sore menggoyang rambutnya yang acak-acakan. Entah bagaimana, saat itu aku merasa dunia berhenti sebentar. Diam-diam, aku mulai menggambar wajahnya di kertas coklat bekas bungkus gula. Aku gambar dengan teliti, alisnya yang tebal, dagunya yang tajam, bahkan senyum tipisnya yang agak miring ke kiri. Aku tahu gambarku tak sempurna, tapi itu keluar dari hati. Dalam diam, aku jatuh cinta. Sore itu, saat sepi, aku letakkan gambar itu di keranjang sepedanya. Aku lipat rapi dan aku sisipkan satu pesan kecil. "Terima kasih sudah pernah tersenyum padaku." Aku pulang dengan jantung berdetak cepat. Aku tahu itu bodoh. Tapi aku hanya ingin satu hal, dianggap ada. Di dunia tempat semua orang ingin aku menghilang, aku hanya ingin sekali saja merasa dilihat. Tapi harapanku tak bertahan lama. Keesokan paginya, aku mendengar suara tawa dari lapangan kecil dekat pos ronda. Sekumpulan pemuda duduk melingkar, dan di tengah mereka, Anjar berdiri dengan kertas gambarku di tangannya. "Lihat nih, karya seni dari fans gue," katanya dengan nada mengejek. "Mampus, si jelek naksir lu, Jar," salah satu temannya menimpali. Anjar tertawa keras. "Gak cuma dia, jangan-jangan kambingnya juga suka gue." "Hahaha, mungkin kambingnya yang ngajarin dia gambar." Kertas gambarku diremas, dilempar ke tanah. Mereka menertawakannya seperti itu adalah lelucon terbaik tahun ini. Aku berdiri tak jauh dari sana, di balik semak, mendengar semuanya. Dadaku terasa sesak, seperti ditimpa batu. Aku tak tahu apakah rasa itu berasal dari malu, marah, atau hancurnya sesuatu yang tak pernah sempat tumbuh sempurna. Aku berlari pulang, tidak menangis. Bahkan air mata seakan tak cukup mulia untuk menampung rasa itu. Malamnya, aku duduk di kandang bersama si bunting, memeluk leher kurusnya sambil menggigit bibir agar suara tangisku tak terdengar langit. "Bun," suaraku hampir hilang. Mungkin aku memang bukan manusia, karena bahkan perasaanku pun dianggap lelucon. Si bunting diam, tapi matanya, yang kecil dan redup itu, seperti berkata,
Kalau dunia terlalu kejam, ciptakan duniamu sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berpikir, jika tak ada ruang di dunia ini untuk hati kecilku, mungkin aku harus membangun panggung sendiri. Panggung yang suatu hari akan membuat semua tawa mereka mati. Hari itu hujan baru saja reda. Aku baru pulang dari mencuci baju di rumah Bu Lilis, membawa kantong plastik kecil berisi singkong rebus sisa dapur. Perutku lapar, tapi langkahku ringan karena aku tahu si Bunting pasti menungguku seperti biasa di belakang rumah, mengembik pelan saat melihatku datang. Tapi kali ini, aku mendengar suara ribut dari arah pohon mangga, gelak tawa bocah-bocah yang terlalu bahagia untuk sesuatu yang normal. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mempercepat langkah, melewati semak, dan saat aku melihatnya, dunia runtuh. Si Bunting tergeletak di tanah. Tubuhnya kurus dan kotor, penuh luka. Ada bercak darah di bulunya yang coklat kusam. Matanya terbuka lebar, membeku dalam tatapan kosong yang seolah masih menungguku datang lebih cepat. Nafasnya tak ada suara, tak ada gerakan, hanya diam. Aku berlari. Suara plastik singkong jatuh tak kupedulikan. Aku peluk tubuhnya yang sudah dingin, mengguncang-guncangnya, berharap ada keajaiban. Tapi yang kudengar hanya tawa. Anak-anak itu, 5 orang bocah dari gang sebelah, tertawa keras seperti menonton acara TV lucu. Salah satunya masih menggenggam batu besar di tangannya. Kita cuma iseng, Kak Rani. Cuma main kok. Dia yang lari-lari sendiri. Kami cuma ngejar. Namanya juga kambing jelek. Udah bau, ngotorin jalannya. Mati juga syukur. Aku tak menjawab. Air mataku jatuh tanpa suara. Tapi saat mataku menangkap batu besar di tanah, ada darah di situ, merah tua, mengering. Aku tahu ini bukan iseng. Ini bukan main. Ini kekejaman. Ini pembunuhan. Dengan tangan telanjang, aku mulai menggali tanah di belakang rumah. Hujan yang turun semalam membuat tanah becek dan lengket. Tapi aku terus menggali. Kukuku patah, tanganku kotor, tubuhku menggigil. Tapi aku tak berhenti. Aku baringkan si Bunting di lubang kecil itu. Kupeluk dia untuk terakhir kali. Tubuhnya masih bau, bau yang selalu mereka hina. Tapi bagiku itu bau rumah, bau satu-satunya teman. Maaf, Bun. Aku telat. Aku janji jagain kamu. Tapi aku telat. Kupeluk lehernya lama. Lalu kutimbun tubuhnya dengan hati-hati. Seperti menidurkan anak kecil yang tak akan pernah bangun lagi. Kupasang batu kecil sebagai nisan, dan kuikatkan tali tambangnya di situ. Tali yang dulu kupakai untuk membawanya berjalan sore-sore. Malam itu aku tak makan. Aku hanya duduk di samping kuburan kecil itu, memeluk tali tambang yang masih hangat oleh tanganku. Langit gelap, angin dingin. Tapi tidak sedingin dunia yang tak pernah memberi aku cinta selain dari seekor kambing kurus. Dan dalam gelap malam, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benci, aku marah, aku hancur. Tapi aku juga mulai terbakar. Aku akan buat mereka menyesal, bisikku pada angin. Kalau dunia ini hanya memberi ruang untuk yang cantik dan kaya, maka aku akan membuat ruang sendiri. Dan satu-satu, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Waktu SMP hampir selesai. Semua temanku sibuk membahas kemana mereka akan lanjut SMA. Ada yang sudah siap daftar ke kota. Ada yang bangga karena orang tuanya bilang mereka akan disekolahkan tinggi. Aku juga punya harapan kecil di dalam hati. Harapan yang kuletakkan dengan hati-hati, seperti kaca rapuh.
Aku ingin sekolah, ingin terus belajar. Walau tak ada uang, aku siap jadi apapun asal bisa tetap dekat dengan buku. Aku pernah dengar di kota ada SMA gratis untuk siswa miskin berprestasi. Suatu sore, aku memberanikan diri mendatangi rumah Pak RT untuk minta tanda tangan surat pengajuan beasiswa. Tapi yang kudapat bukan dukungan. Pak RT hanya tertawa sambil menggeleng. "Rani, kamu tuh perempuan. Udah tahu jelek, miskin, bau pula. Sekolah tinggi-tinggi buat apa? Mau jadi dosen kambing?" Tawa istrinya meledak di dapur. Dari dalam rumah terdengar suara anak mereka berteriak. "Iya tuh, lagian yang suka sekolah MAH yang pinter dan enak dilihat." Aku masih berdiri, memegang map kertas lusuh berisi surat-surat pengajuan yang kutulis sendiri. Hatiku menegang seperti kain basah yang diperas terlalu keras. Tapi aku tak berkata apapun. Karena apa gunanya menjawab? Jika mereka bahkan tak melihatku sebagai manusia, aku pulang tanpa tanda tangan. Tapi diamku bukan kalah. Diamku adalah ruang tempat luka berubah jadi tekad. Malam-malam berikutnya, aku mulai menyusuri jalan belakang sekolah setelah jam bubar. Menyusup ke tumpukan sampah untuk mencari buku-buku bekas, kertas-kertas latihan yang dibuang karena sudah tak terpakai. Aku kumpulkan, aku cuci jika kotor, lalu aku tempel di dinding triplek kamarku. Kadang aku belajar di bawah cahaya lilin, karena rumahku sering mati lampu. Aku tulis ulang semua pelajaran yang bisa kupahami. Kubaca keras-keras agar tak mengantuk. Kutandai kata-kata sulit, lalu kucari artinya di kamus lusuh sumbangan dari guru SMP yang masih diam-diam peduli padaku. Setiap malam aku berkata pada diriku sendiri, aku mungkin jelek menurut mereka, tapi aku bukan bodoh. Dan aku tak akan membiarkan dunia merampas satu-satunya hal yang tak bisa dicuri dariku, ilmu. Aku mungkin tak punya seragam SMA. Tapi aku punya tekad yang tak bisa mereka injak. Dan dalam senyap itu, aku menyusun ulang diriku. Batu demi batu, luka demi luka, menjadi pondasi untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Usiaku menginjak 18 tahun. Tentu saja, hidupku belum berubah banyak. Masih sama, masih dipandang sebelah mata. Masih dianggap jelek, miskin, dan tak penting. Tapi ada satu hal yang menyala dalam hatiku, mimpi yang tak bisa dihentikan. Bahkan di dunia yang tak peduli padaku, aku ingin sekali merasa dihargai, merasa dilihat. Suatu hari, aku mendengar ada lomba kecantikan desa. Untuk pertama kalinya, hati ini berdegup kencang. Aku tahu, aku tak akan pernah menang. Tapi siapa yang peduli? Setidaknya aku bisa berdiri di atas panggung, meski hanya sekali dalam hidupku, dan menunjukkan pada mereka semua bahwa aku juga manusia, aku juga ada. Aku mendaftar diam-diam, menyembunyikan formulir pendaftaran dari mata Pak RT dan Bu Rani yang akan tertawa jika tahu aku ikut. Aku latih diri di depan kaca rusak, mencoba melangkah dengan percaya diri, meskipun tak ada yang menganggapku layak untuk itu. Pakaian yang kuberikan pada diriku sendiri sudah cukup sederhana. Bukan gaun indah seperti yang mereka kenakan, bukan riasan wajah tebal yang biasa dilihat di televisi. Aku hanya punya diriku, dan itu sudah cukup. Namun, ketika giliranku tiba, segalanya berubah. Lampu sorot panggung yang seharusnya menyinari wajah-wajah para peserta tiba-tiba padam. Gelap. Lalu suara MC bergema dengan nada yang penuh ejekan. Wah, panggungnya kedatangan model dan kambing, bingung yang mana ya yang lebih bau. Tawa meledak, tawa yang menyayat, tawa yang sudah kupahami.
yang sudah menjadi bagian dari hidupku yang tak terelakkan. Aku melangkah maju, melangkah di tengah tawa itu. Air mata hampir menitik sebelum aku bahkan sempat memperkenalkan diri. Setiap langkah terasa berat. Tumpuan kakinya seperti tanah berdebu, menahan langkahku yang sudah terlanjur rapuh. Mereka, semua orang yang selama ini melihatku hanya sebagai kambing, hanya sebagai si jelek, si miskin, mereka kembali menunjukku, mengejekku. Seolah aku bukan manusia. Seolah aku tidak layak berdiri di panggung ini. Saat aku hampir sampai di tengah panggung, aku tak bisa lagi menahan air mata. Bukan karena malu dengan wajahku yang tak sempurna, tetapi karena kesadaran yang lebih pahit, bahwa mereka tak akan pernah melihatku dengan cara yang benar. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat ke dalam diriku, ke dalam hati ini yang penuh luka, yang penuh harapan. Mereka hanya melihat penampilan luar. Mereka hanya melihat aku sebagai si jelek, sebagai kambing. Aku berhenti di tengah panggung. Semua mata memandang, tapi aku merasa sangat kosong. Aku tak bisa melanjutkan, tak bisa lagi berpura-pura. Aku menuruni panggung tanpa sepatah kata, meninggalkan semua tawa dan hinaan itu di belakangku. Aku kalah, tapi bukan karena wajahku, bukan karena aku jelek. Aku kalah karena mereka tak pernah memberi aku kesempatan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku kalah karena mereka tidak pernah ingin melihat hatiku. Aku kembali ke rumah, menggenggam erat pakaian itu. Pakaian yang mungkin tak berarti apa-apa bagi mereka, tapi bagiku itu adalah keberanian untuk melangkah, meskipun dunia tak pernah memintaku untuk ada. Di malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di bawah sinar bulan, merasa begitu kosong, tapi juga penuh amarah yang mulai tumbuh dalam diriku. Mereka boleh merendahkanku, tapi aku tak akan membiarkan mereka mengubur mimpiku begitu saja. Ini baru awal. Jika dunia tak memberi ruang untukku, aku akan menciptakan ruang itu sendiri. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, akhirnya aku bisa keluar dari kampung itu. Aku mulai bekerja di sebuah salon kecil di kota, jauh dari pandangan mereka yang selalu merendahkan dan menertawakanku. Meskipun gaji yang kuterima tak besar, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya aku bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit tabungan untuk masa depan, untuk mimpi-mimpi yang tak pernah mati, meskipun dunia selalu berusaha memadamkannya. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu hari, di tengah-tengah rutinitasku yang biasa, memotong rambut dan merapikan pelanggan, Lely, anak tetangga yang dulu pernah memotretku, muncul di salon. Aku terkejut melihatnya. Wajahnya penuh senyum manis, seperti tidak ada apa-apa, seperti tidak ada sejarah panjang kebencian antara kami. Ia berpura-pura menjadi pelanggan, duduk di kursi salonnya dengan anggun, seolah tak ada apa-apa. Aku mulai mengerjakan potongannya, mencoba untuk tidak berpikir tentang masa lalu kami yang penuh kebencian. Namun, tiba-tiba ia mulai berbicara dengan suara keras, penuh nada tuduhan. Apa-apaan ini? Kamu di sini cuma mau godain suami orang, ya? Kamu pikir bisa beli perhatian dengan tubuh murahan kamu itu? Lely berkata sambil tertawa sinis. Matanya menyeringai, memancarkan kebencian yang tak tersembunyi. Aku tercengang. Aku mencoba menjelaskan, tapi ia sudah lebih dulu berteriak, menarik perhatian seluruh pelanggan yang ada di salon. Jangan-jangan dia jual diri di sini, kan? Layaknya wanita tak bermoral, katanya. Suaranya semakin tinggi. Semua orang menoleh, dan aku bisa melihat tatapan jijik dan curiga mulai mengarah padaku. Lely melanjutkan, "Awas, suaminya nanti lihat,
Bakal gila tuh. Udah bisa dipastikan. Mereka semua mulai berbisik. Dan aku, yang sudah cukup berjuang untuk berdiri di kaki sendiri, yang sudah berusaha melupakan kebencian dan hinaan dari kampung, hanya bisa diam. Mulutku terasa kering, dan hatiku seakan terpecah menjadi ribuan kepingan kecil. Apa yang terjadi ini? Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini bukan pertama kalinya aku dihina. Tapi kali ini, di tempat yang aku pikir bisa memberi kesempatan, aku diseret kembali ke dalam jurang yang dalam. Pimpinan salon datang dengan ekspresi cemas. Setelah mendengar tuduhan itu, ia langsung mengusirku tanpa memberi penjelasan. "Kami tidak ingin masalah di sini," katanya dingin. Seolah aku adalah masalah yang tak perlu dijelaskan. Semua orang menatapku dengan penuh curiga. Aku bahkan tak sempat mengambil barang-barangku. Leli berdiri di depan pintu, senyum puas terukir di wajahnya, menunggu aku keluar dengan kekalahan yang ia buat. Tabunganku yang susah payah ku tabung untuk membeli kamera foto, hilang begitu saja. Mimpiku hancur dalam sekejap, dan aku hanya bisa berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Mungkin itu yang mereka inginkan. Agar aku tak pernah punya sesuatu yang bisa kubanggakan. Agar aku tak bisa meraih lebih. Aku kembali ke kamar kontrakanku dengan langkah lelah. Semua yang kutinggalkan di sana, semuanya kini berantakan. Lelucon mereka, hinaan mereka masih mengikutiku, menghancurkan segalanya. Bahkan saat aku mencoba untuk mulai dari nol. Saat malam datang, aku terbaring, menatap langit-langit kamar yang kosong. Tidak ada suara selain deru angin yang masuk lewat celah-celah dinding. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, dalam keheningan yang penuh luka, apakah aku akan terus begini selamanya? Apakah setiap usaha akan selalu dihancurkan oleh mereka yang tak tahu tentang aku? Apakah mimpi-mimpiku hanya akan jadi debu yang diterbangkan angin? Namun, di balik kepedihan itu, ada satu hal yang tak bisa mereka ambil dariku, keinginan untuk bangkit. Jika dunia tak ingin memberi ruang, aku akan melangkah menciptakan ruang itu sendiri. Leli dan orang-orang yang selalu merendahkanku bisa saja menghancurkan impianku untuk hari ini. Tapi mereka tak akan bisa memadamkan api yang masih membara dalam diriku. Usiaku menginjak 19 tahun. Sudah cukup. Cukup hidup dalam bayang-bayang hinaan. Cukup menjadi sasaran tawa. Cukup menjadi si jelek yang dipandang sebelah mata. Aku telah memutuskan. Dan keputusan itu sudah bulat. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Aku akan pergi. Aku tak pamit pada siapapun. Tidak pada Pak RT yang selalu menilai remeh. Tidak pada Bu Rani yang selalu melontarkan kata-kata pedas. Dan terutama tidak pada Leli, yang meski sudah merusak hidupku, tak pantas mendapatkan perhatian lebih. Aku tak peduli lagi pada mereka. Selama ini, mereka semua hanya ada untuk mengingatkanku betapa aku tak berharga. Betapa aku hanyalah sekadar noda di tengah kesempurnaan dunia mereka. Yang kutinggalkan hanyalah secari kertas di makam si bunting. Kambing yang telah menjadi satu-satunya teman sejati dalam hidupku. Yang telah menemani saat aku tak punya siapa-siapa. Yang merasakan semua kesedihanku tanpa pernah menghakimi. Kertas itu kutulis dengan tangan gemetar. Namun pasti. Aku akan kembali, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Tepat setelah itu, aku mengangkat tas bututku, tas yang tak lebih besar dari keinginan besar yang ada dalam diriku. Dalam tas itu, hanya ada pakaian seadanya dan sedikit uang yang kutabung dari hasil bekerja. Itu sudah cukup. Aku naik bus malam, meninggalkan kampung yang selama ini menjadi penjara bagi jiwaku. Malam itu,
Semua terasa asing, seperti aku bukan lagi bagian dari tempat yang aku kenal, tempat yang telah lama membentukku. Hanya ada lampu-lampu jalan yang menyala, hanya ada suara mesin bus yang menggema dalam hening. Dan di dalam bus yang penuh sesak itu, aku duduk dengan hati penuh dendam, namun juga dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Dendam terhadap mereka yang telah menghinaku, yang telah merusak setiap mimpiku. Dendam yang kini berubah menjadi kekuatan. Kekuatan untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar yang mereka lihat. Aku memandang keluar jendela, melawan rasa takut yang mengusik di dalam hatiku. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diriku dari masa lalu yang selalu membelenggu. Kampung itu, dengan segala hinaan dan tawa yang mereka lontarkan, akan tertinggal di belakang, menjadi bayang-bayang yang tak bisa menghentikan langkahku lagi. Aku akan menulis ceritaku sendiri. Aku akan menunjukkan kepada dunia siapa aku sebenarnya. Bukan si jelek, bukan si miskin, bukan si kambing. Aku adalah Rani, dan ini baru permulaan dari perjalanan panjangku. Bus itu melaju, membawa aku menjauh dari masa lalu yang penuh luka. Dan meski aku tak tahu apa yang akan kutemui di kota besar itu, satu hal yang pasti, aku tak akan pernah kembali lagi dengan tangan kosong. Kota besar itu jauh lebih keras daripada yang kubayangkan. Tidak ada yang seperti yang aku harapkan. Aku datang dengan impian yang besar, dengan harapan untuk menemukan kehidupan yang lebih baik, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Semua tampak begitu cepat, begitu tidak peduli. Jalanan yang penuh sesak, gedung-gedung tinggi yang membuatku merasa kecil, dan orang-orang yang berlalu tanpa memedulikan satu sama lain. Aku merasa seperti kehilangan arah. Aku tidur di emperan toko selama seminggu pertama. Dingin malam yang menusuk tubuh dan suara bising kendaraan yang tak pernah berhenti menggema di telinga. Itu adalah kehidupan yang jauh berbeda dengan apa yang kulihat di kampung dulu. Setiap hari, aku berjalan keliling kota mencari pekerjaan, dengan harapan ada seseorang yang mau memberiku kesempatan. Tapi hampir setiap pintu yang kutukuti menutup rapat. Tidak ada yang peduli dengan seorang gadis sepertiku, yang tak punya apa-apa selain mimpi yang terkadang terasa terlalu besar untuk diwujudkan. Makananku hanya sisa-sisa makanan restoran cepat saji yang dibuang oleh pelanggan. Terkadang aku hanya bisa menahan lapar, berharap ada sedikit kesempatan. Hari-hariku penuh dengan rasa cemas. Apakah esok aku masih bisa bertahan hidup, ataukah aku akan terpaksa kembali ke kampung yang tak pernah memberiku kesempatan untuk berubah? Namun, aku tidak menyerah. Setiap malam, aku menggambar di kertas bekas, menggambar model-model dengan pakaian indah, meski hanya dengan pensil dan kertas koran yang kudapat dari tempat sampah. Aku tahu aku harus terus berusaha. Aku tahu aku punya potensi, dan suatu saat, ada orang yang akan melihatnya. Suatu hari, saat aku sedang duduk di sudut jalan menggambar, seorang ibu tua menghampiriku. Ia tampak sederhana, tapi matanya tajam, seolah bisa melihat lebih dalam dari sekadar penampilanku yang lusuh. "Apa yang kamu gambar itu?" tanyanya dengan suara lembut. Aku sedikit terkejut, tapi menjawab pelan, "Model pakaian." Ibu itu tersenyum, lalu duduk di sebelahku. "Kamu suka menggambar, ya?" Aku mengangguk, sedikit malu. Aku merasa seperti anak kecil yang sedang diperhatikan oleh orang dewasa yang penuh perhatian. "Kamu tahu," katanya, "aku punya butik kecil di sekitar sini. Kalau kamu ingin bekerja, aku bisa memberimu pekerjaan. Menjaga toko, membersihkan tempat, dan mungkin membantu menggambar desain pakaian. Apa kamu tertarik?"
Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Ini kesempatan yang kutunggu-tunggu, dan ia datang begitu saja, dari seseorang yang bahkan tidak kukenal. Matahari terasa lebih cerah setelah percakapan itu. Aku merasa ada harapan yang kembali menyala dalam dadaku. Meskipun pekerjaan pertama yang kuterima hanya menjadi penjaga toko, itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Aku bekerja keras, menjaga toko dengan penuh perhatian. Di sela-sela waktu, aku membantu ibu itu dengan desain-desain pakaian untuk butik kecilnya. Ternyata, aku punya kemampuan yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Membuat gambar pakaian yang elegan dan penuh detail, seolah dunia fashion membuka pintunya untukku. Hari-hari semakin baik. Aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Gaji yang aku terima meskipun kecil, cukup untuk membeli makanan yang layak dan sedikit kebutuhan sehari-hari. Tetapi yang lebih penting dari itu, aku merasa dihargai. Bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki bakat, yang bisa memberi kontribusi pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Keadaan memang tidak langsung berubah begitu saja. Aku masih harus berjuang, dan hidup di kota tetap penuh tantangan. Tetapi satu hal yang aku tahu sekarang, kegigihan dan harapan tidak akan pernah sia-sia. Dari sebuah gambar sederhana di kertas koran, aku mulai menemukan jalanku. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Bu Retno, si ibu tua pemilik butik, ternyata bukan hanya seorang wanita sederhana. Di balik senyum lembut dan tangan yang seringkali sibuk menjahit, ia menyimpan cerita tentang masa lalu yang penuh warna. Ia pernah menjadi desainer terkenal di kota ini, sebelum akhirnya memilih untuk membuka butik kecilnya dan menjalani kehidupan yang lebih tenang. Namun, meski sudah lama keluar dari dunia glamor, bakat dan wawasan tentang dunia fashion yang ia miliki tak pernah padam. Setelah beberapa bulan bekerja di butiknya, Bu Retno mulai melihat sesuatu dalam diriku. Tidak hanya semangat, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin membimbingku. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di sudut toko sambil menggambar desain pakaian baru, Bu Retno duduk di sampingku dan menyentuh bahuku dengan lembut. "Kamu tahu, Rani," katanya, suaranya penuh kehangatan. "Kamu punya mata yang tajam, mata yang bisa melihat sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang ada di depanmu. Tapi kamu juga punya luka yang dalam, luka yang selalu menghantuimu, yang membuatmu merasa seperti kamu tidak cukup. Tapi kamu harus ingat, jangan kubur luka itu. Gunakan itu." Kata-kata itu menggema di dalam hati. Aku terdiam sejenak, merasa seperti ada sebuah kunci yang akhirnya membuka pintu yang selama ini terkunci di dalam diriku. Luka-luka yang kutanggung selama ini, baik dari kampung yang penuh hinaan maupun dari semua pengalaman pahit yang kualami, ternyata bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Bu Retno mulai mengajarkan banyak hal tentang dunia yang selama ini hanya ada dalam mimpiku. Ia mengajarkan tentang etika modeling, bagaimana menjadi seorang model yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki integritas dan percaya diri. Ia mengajarkan tentang pose, tentang gaya, tentang bagaimana menghidupkan desain dengan tubuh dan gerakan. Lebih dari itu, ia mengajarkan aku bagaimana berjalan dengan kepala tegak, bagaimana melihat diriku dengan cara yang berbeda, seperti seorang perempuan yang layak dihargai, bukan hanya dipandang sebelah mata. Pernah suatu hari, aku merasa sangat cemas ketika dihadapkan pada sesi latihan peragaan busana pertama di butik. Semua orang di sekitarku tampak begitu percaya diri, begitu sempurna. Sementara aku merasa seperti anak kecil yang tersesat di dunia besar ini. Tapi Bu Retno mendekatiku, meraih tanganku,
dan berkata dengan lembut, "Jangan biarkan ketakutan itu menghalangimu. Kamu adalah karya seni yang belum sepenuhnya terlihat. Tunjukkan siapa dirimu. Aku percaya padamu." Aku mengangguk, menelan rasa takut yang ada dalam diriku. Saat giliran aku berjalan di atas panggung latihan, aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Meskipun langkahku masih ragu, ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Aku ingat setiap kata Bu Retno. Gunakan luka itu. Gunakan apa yang kamu miliki. Itu adalah saat pertama kalinya aku merasa dihargai bukan hanya karena penampilanku, tapi karena aku memiliki kemampuan dan kekuatan yang tak dilihat oleh banyak orang sebelumnya. Bu Retno percaya padaku, sesuatu yang tak pernah kudapatkan dari siapapun, bahkan keluargaku sendiri. Dan itu memberi aku semangat yang tak terhingga. Dari Bu Retno, aku belajar lebih dari sekadar modeling. Aku belajar bahwa jalan menuju impian tak selalu mulus. Tetapi jika kita punya seseorang yang percaya pada kita, kita bisa melewati semua halangan. Aku belajar bahwa luka bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sesuatu yang bisa menguatkan kita. Aku belajar bahwa menjadi diri sendiri, meski penuh kekurangan dan luka, adalah keindahan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Aku mulai melangkah lebih jauh, berani tampil di berbagai ajang dan casting. Setiap kali aku merasa ragu, aku selalu mengingat kata-kata Bu Retno. Ia adalah mentorku yang pertama, seseorang yang tak hanya mengajarkan aku keterampilan, tetapi juga mengajarkan aku untuk menghargai diri sendiri. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah pelajaran yang paling berharga setiap pagi. Aku berlari. Dulu, lari adalah sesuatu yang hanya aku lakukan untuk kabur dari kenyataan, untuk menjauh dari tatapan sinis orang-orang. Tetapi kini, berlari menjadi ritual yang penuh dengan makna. Setiap langkah yang kuambil di sepanjang trotoar kota, aku membayangkan diriku semakin kuat. Berlari bukan hanya untuk membentuk tubuhku, tetapi juga untuk membentuk jiwaku, untuk mengusir keraguan yang selalu mengganggu pikiranku. Aku mulai merawat diriku dengan cara yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Aku menabung sedikit demi sedikit untuk operasi kecil yang telah lama ku sesali. Operasi memperbaiki struktur gigi yang dulu menjadi bahan ejekan. Setiap kali aku menatap cermin, aku mengingat betapa seringnya aku dihina karena senyumku yang dianggap jelek. Senyum yang pernah membuatku merasa seperti makhluk yang tak berhak bahagia. Tapi aku tak ingin lagi menjadi orang yang menghindar dari cermin, yang takut melihat diri sendiri. Aku ingin merayakan diriku. Semua bagian dariku, baik fisik maupun mental, yang dulu disembunyikan, kini harus diperbaiki dan dihargai. Selain itu, aku mulai belajar banyak hal tentang penampilan. Aku belajar cara merias wajah dengan benar. Aku mempelajari cara menggunakan make-up untuk menonjolkan kecantikanku, bukan untuk menutupi ketidaksempurnaan. Bu Retno, mentorku, selalu berkata, make-up bukan untuk menyembunyikan dirimu, tapi untuk menonjolkan sisi terbaikmu. Aku belajar pose, belajar bagaimana berdiri dengan anggun, bagaimana menyeimbangkan tubuh, bagaimana melangkah dengan percaya diri. Aku belajar berbicara dengan anggun, berbicara dengan percaya diri, seolah kata-kataku punya kekuatan untuk mempengaruhi dunia di sekitarku. Tapi semua ini bukan untuk menjadi orang lain. Bukan untuk meniru orang-orang yang telah mengejekku atau merendahkan diriku selama ini. Aku tidak berusaha meniru wajah atau gaya mereka yang sempurna. Aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, versi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bahagia dengan siapa diriku sebenarnya.
Aku ingin dunia melihatku bukan hanya dari penampilan luar, tapi juga dari kekuatan yang aku bawa dalam diriku. Kekuatan yang datang dari hari-hari penuh perjuangan, dari setiap luka yang telah kulalui. Perubahan fisik yang kujalani adalah refleksi dari perubahan mental yang lebih dalam. Aku mulai mengerti bahwa kecantikan bukan hanya tentang wajah atau tubuh, tapi tentang bagaimana seseorang merasa tentang dirinya sendiri. Aku belajar mencintai diriku meski aku masih merasa ada banyak kekurangan. Aku belajar bahwa rasa percaya diri datang dari dalam, dari bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bukan dari bagaimana orang lain memandang kita. Ketika operasi gigi itu selesai, aku memandang diriku di cermin dan tersenyum. Senyum yang kini penuh dengan kebanggaan. Bukan karena aku terlihat lebih cantik, tetapi karena aku merasa lebih utuh, lebih menerima diriku. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku masih punya banyak hal untuk dipelajari, banyak langkah yang harus kuambil, tetapi aku merasa siap. Aku tidak ingin hanya menjadi seorang model. Aku ingin menjadi wanita yang bisa berdiri dengan bangga, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diriku. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa tak ada yang bisa meremehkan perjalanan hidupku, dan tak ada yang bisa menghentikan aku untuk meraih impian. Aku adalah versi terbaik dari diriku, dan itu sudah cukup. Hari itu adalah hari yang telah aku nantikan sejak lama. Audisi model pertama dalam hidupku. Pagi itu, aku berdiri di depan kaca dengan pakaian yang sudah kupilih dengan hati-hati. Sesuatu yang sederhana, tapi cukup menunjukkan siapa diriku sekarang. Aku melihat pantulan diriku di cermin dan untuk pertama kalinya, aku merasa bangga. Ada rasa percaya diri yang mengalir di dalam diriku, meskipun jantungku berdebar kencang. Saat aku melangkah ke ruang audisi, aku tahu ratusan mata tertuju padaku, tapi kali ini aku tidak merasa takut. Aku tahu aku harus menunjukkan siapa diriku, bukan hanya wajah yang mereka lihat, tapi semangat yang ada dalam hatiku. Aku berjalan dengan penuh percaya diri, melangkah dengan langkah mantap, meskipun aku tahu ada banyak orang lain yang tampaknya lebih sempurna, lebih memenuhi standar kecantikan yang seringkali ditetapkan oleh dunia luar. Ratusan orang berdiri di barisan panjang, menunggu giliran mereka. Beberapa wajah tampak cemas, beberapa bahkan takut. Tapi aku hanya fokus pada diriku sendiri. Aku tahu aku telah melalui begitu banyak hal untuk sampai di sini, dan aku tidak akan membiarkan ketakutan menghalangiku. Ketika akhirnya giliran aku tiba, aku melangkah ke depan para juri. Ada 3 orang di depan meja juri. Mereka tampak serius, tapi aku bisa merasakan sedikit keraguan di mata mereka. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu cerita yang telah membawa aku ke sini. Tapi aku akan menunjukkan pada mereka. Aku mulai melangkah di atas panggung, berputar dengan anggun, dan berhenti di titik yang telah ditentukan. Aku merasa mataku menyala. Ada sesuatu yang kuat dalam diriku. Mungkin itu karena setiap langkah yang telah aku ambil di hidupku, setiap hinaan yang kuterima, setiap air mata yang aku jatuhkan, setiap luka yang menggores hatiku, dan akhirnya, setiap kemenangan kecil yang aku raih. Semua itu ada dalam tatapanku. Saat aku selesai berpose, salah seorang juri, seorang wanita berusia sekitar 40-an, menatapku dengan tajam. "Kamu punya aura yang kuat," katanya dengan nada terkesan. "Ada sesuatu dalam tatapanmu. Cerita hidup, mungkin." Aku hanya tersenyum. Tidak ada kata yang bisa benar-benar menggambarkan apa yang aku rasakan saat itu. Dalam hatiku, aku berkata, "Kalian belum tahu separuhnya." Aku tidak perlu menceritakan apa yang telah aku lalui, apa yang membuatku menjadi seperti sekarang.
Mereka tidak perlu tahu bahwa aku tumbuh dengan penuh hinaan, dengan segala yang orang anggap sebagai kekurangan. Aku tahu bahwa apa yang mereka lihat bukan hanya seorang gadis dengan wajah yang biasa saja, atau tubuh yang tak sesuai dengan standar mereka. Mereka melihat kekuatan yang tak bisa dijelaskan, kekuatan yang berasal dari bertahun-tahun berjuang untuk menemukan siapa aku sebenarnya. Saat pengumuman hasil audisi keluar, aku terkejut. Aku terpilih untuk masuk ke babak final. Mereka benar-benar melihatnya, melihat apa yang sebelumnya tak pernah terlihat oleh siapapun. Dan meskipun aku tahu ini baru permulaan, aku merasa seperti sudah memenangkan sebuah kemenangan besar. Ini bukan tentang menjadi model atau meraih ketenaran. Ini adalah tentang menghargai diriku sendiri, tentang merayakan setiap langkah yang telah aku ambil meskipun dunia luar tak pernah memberikan kesempatan itu padaku. Aku tahu, di balik semua ini, aku bukan hanya berjuang untuk impian seorang gadis yang ingin jadi model, tetapi untuk mengangkat martabat diriku yang selama ini diinjak-injak. Aku melangkah keluar dari ruang audisi itu dengan kepala tegak. Kali ini, aku tidak hanya menjadi seorang gadis yang ingin diterima oleh dunia. Aku adalah seorang gadis yang akhirnya belajar menerima dan menghargai dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah aku raih. 3 tahun setelah aku meninggalkan kampung yang penuh luka itu, hidupku berubah begitu cepat. Suatu pagi, ketika aku sedang duduk di ruang ganti butik Bu Retno, ponselku bergetar. Pesan masuk dari seorang teman yang dulu pernah menghinaku. "Leli, tunggu. Ini beneran kamu nggak sih di majalah mode ini?" tulisnya. Aku mengernyitkan dahi. Tak menyangka dia yang mengirimkan pesan. Aku membuka aplikasi majalah mode yang dia kirimkan, dan mataku langsung tertuju pada gambar di cover. Seorang model dengan wajah yang sangat kukenal. Itu aku. Wajahku. Sekarang penuh percaya diri dan kecantikan yang tak lagi hanya dipandang sebelah mata. Namaku tercetak di bawah foto itu, dengan tulisan besar, "Rani, pendatang baru yang menginspirasi." Hati aku berdegup kencang. Aku menatap gambar itu sejenak. Tak percaya. Apakah ini nyata? Ini adalah langkah yang tak pernah aku bayangkan bisa terwujud. Aku mengingat kembali semua malam-malam yang kulalui dengan penuh harapan di perantoko. Semua latihan tanpa henti yang membuat tubuhku lelah. Dan setiap detik penuh ketidakpastian yang aku jalani. Semua itu berbuah manis. Kisah hidupku yang pernah dipandang rendah, yang selalu menjadi bahan tertawaan, kini menjadi sumber inspirasi. Nama Rani, si gadis jelek yang selalu dijauhi, kini dikenal banyak orang. Aku menerima banyak tawaran kerja, dari model untuk berbagai merek terkenal, hingga kesempatan untuk menjadi juri di acara-acara mode yang prestisius. Hal-hal yang dulu hanya bisa kuimpikan, sekarang menjadi kenyataan. Namun, meski semua itu datang, ada satu hal yang tak pernah bisa aku lupakan, kampung itu. Kampung yang pernah menginjak-injak harga diriku. Kampung yang setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit tentang hinaan dan kekerasan. Mereka yang pernah meremehkan dan mencemoohku kini hanya bisa melihat keberhasilanku dari jauh. Mereka tak pernah tahu betapa keras aku berjuang untuk sampai ke titik ini. Rani, suaranya nyaring, menusuk sampai ke ujung kepala. Kambingmu itu jangan dilepas sembarangan. Bau, mau ngerusak kampung ini. Udah cocok kamu sama kambingmu tuh tinggal di kandang. Jangan di kampung orang. Aku tertegun. Ember yang baru saja penuh tiba-tiba oleng di tanganku. Airnya tumpah mengenai kaki dan rokku. Tapi yang membuatku benar-benar gemetar bukan air dingin itu, melainkan suara tawa dari rumah sebelah. "Aduh Bu Rani, kalau lihat dua makhluk itu, saya suka bingung.
Yang lebih jorok tuh kambingnya apa anaknya. Kayaknya yang satu ngembik, yang satu meringik. Cocok banget. Tuh. Mereka tertawa. Seolah-olah aku bukan manusia, tapi badut sirkus yang pantas ditertawakan di tengah lapangan. Aku tidak menatap mereka. Aku tidak berani. Tapi aku bisa merasakan mata-mata itu menikam punggungku. Mata yang penuh cemooh. Mata yang menikmati penderitaan orang lain. Tanganku gemetar saat mencoba mengisi ulang ember. Tapi air yang kutimba kembali tumpah. Kali ini mengenai celanaku sendiri. Aku mendengar Bu Rani terkikik puas. Makanya, kalau punya kambing, rawat di hutan. Jangan di kampung orang. Ini bukan kebun binatang. Suaranya seperti cambuk di udara terbuka. Aku ingin bicara, membela diri, mengatakan bahwa si bunting tidak pernah menyakiti siapapun. Bahkan lebih bersih hatinya daripada banyak orang di kampung ini. Tapi bibirku keluh. Suaraku terkubur rasa takut dan malu yang menyesakkan dada. Aku melihat si bunting dari jauh. Ia menatapku balik. Matanya lembut, penuh kesedihan, seolah ikut merasa bersalah. Tapi bukan dia yang salah. Bukan. Bu Rani melangkah mendekat. Sepatunya berdecit saat menyentuh lumpur. Lalu dengan sengaja ia menendang gumpalan tanah ke arah si bunting. Tanah itu menempel di bulu coklatnya yang sudah kotor. Pergi sana. Bikin jijik aja pagi-pagi. Tawa meledak lagi. Aku tahu, hari itu aku ditelanjangi harga diriku di hadapan seluruh kampung. Aku pulang dengan 2 ember kosong. Airnya tumpah di jalan. Tapi aku tidak peduli. Langkahku lemah. Mata panas menahan tangis. Si bunting berjalan pelan di belakangku. Pincangnya makin parah. Saat aku tiba di rumah, aku duduk di depan kandangnya. Dan untuk pertama kalinya aku menangis seperti anak kecil. Terisak sampai pundak berguncang. Suara tercekat. Bukan karena sakit, tapi karena tidak tahu bagaimana caranya membela diri. Bagaimana caranya mengatakan bahwa aku pun manusia. Dan malam itu, aku memandangi langit dari balik lubang atap seng yang bocor, dan berdoa keras, entah pada siapa. Tolong, biarkan satu hari saja dunia ini berpihak padaku. Biar mereka tahu rasanya dipijak tanpa ampun. Malam itu kampungku riuh. Lampu warna-warni digantung dari ujung jalan sampai ke halaman rumah Pak RT. Lagu dangdut berdentum dari speaker besar, menggetarkan genteng-genteng rapuh dan jendela tua rumah-rumah sekitar. Anak-anak berlarian sambil memegang balon dan es lilin. Warga tertawa, makan sate ayam, dan menepuk punggung satu sama lain dengan penuh kegembiraan yang, bagiku, terasa seperti pertunjukan yang tak mengizinkan aku ikut berperan. Itu malam sunatan anak Pak RT. Hajatan besar. Semua warga diundang. Semua, termasuk aku. Tapi bukan sebagai tamu. Aku diminta datang lebih awal untuk bantu-bantu di dapur. Mencuci piring, menyiapkan gelas, menyapu sisa nasi di tanah. Nanti bisa bawa pulang makanan, kata salah satu panitia sambil menghindari tatapan mata. Aku tidak mengeluh, bahkan senang, sejujurnya. Karena malam itu, perutku belum terisi sejak pagi. Dan aku membayangkan bisa mencicipi sedikit rendang atau kue lapis sebelum pulang. Harapan kecil yang terasa seperti kemewahan. Di pojok dapur, aku berdiri memegang baskom besar berisi piring-piring kotor yang berbau sisa kuah kari. Tangan dan kakiku basah, dingin. Tapi aku tetap berdiri, menahan lapar. Menunggu giliran untuk menggantikan air cuci piring yang sudah penuh minyak. Aku tak sadar kalau si bunting mengikutiku diam-diam. Kambing itu memang selalu tahu kemana aku pergi.
Dan malam itu ia bersembunyi di balik tumpukan ember dekat warung. Tiba-tiba, dari arah panggung depan, terdengar suara yang tak asing. Suara yang bisa memecah rasa percaya diriku hanya dengan satu kalimat. Tolong ya. Itu kambing sama tuannya disuruh keluar dulu. Bau banget. Ganggu orang makan. Suara Burani. Lantang. Dipenuhi keangkuhan yang dibungkus tawa. Sejenak suasana hening. Lalu, tawa meledak. Tuh kan, kambing kampung masuk dapur. Udah cocok. Dua-duanya kandangin aja. Aku jadi nggak nafsu makan. Bau prengus. Beberapa anak kecil bahkan menepuk-nepuk tangan sambil menunjuk ke arahku. Seolah aku ini badut di pesta ulang tahun. Aku berdiri kaku, wajahku panas. Tangan menggenggam kuat pinggiran baskom sampai buku-buku jariku memutih. Mereka semua menatap. Semua. Aku. Dan si bunting. Yang menunduk pelan seperti tahu ia menjadi sumber ejekan. Dalam sekejap, seluruh dunia serasa mengecil. Dan aku seperti tanah basah yang diinjak-injak oleh sepatu pesta yang mengilap. Aku tidak bicara, tidak membela diri. Tak ada kata yang bisa keluar. Aku hanya meletakkan baskom perlahan, berusaha tidak membantingnya karena aku tahu mereka akan bilang aku temperamental. Lalu aku menarik tali si bunting dengan gemetar dan berjalan cepat meninggalkan halaman pesta. Suara tawa masih mengejar dari belakang seperti hantu yang tak sudi diam. Jalan pulang terasa jauh, meski hanya sepelemparan batu dari rumah Pak RT. Aku menunduk sepanjang jalan, menahan air mata yang sudah menggenang di kelopak. Si bunting berjalan pincang di sebelahku, sesekali menoleh, seolah ingin bertanya kenapa dunia selalu begini kejam. Sampai di kandang, aku tidak masuk ke rumah. Tidak ada gunanya. Tak ada yang menunggu. Aku langsung duduk di lantai tanah di sebelah kandang, lalu menarik si bunting ke pelukanku. Tubuhnya kurus, dingin. Masih ada sisa sambal di bulunya entah dari mana. Tapi aku memeluknya erat, seolah jika aku cukup erat, semua rasa sakit akan berpindah padanya dan aku bisa bernapas. Air mata akhirnya jatuh juga, mengalir tanpa suara. Aku membisikkan sesuatu di telinganya. Dengan suara serak, aku memutuskan untuk kembali. Bukan untuk mencari pengakuan atau membuktikan sesuatu, tetapi untuk menunjukkan bahwa dunia ini jauh lebih besar daripada apa yang mereka lihat. Aku ingin kembali ke kampung itu, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa seseorang tidak pernah terlalu kecil untuk mengubah takdirnya. Ketika aku tiba di kampung itu, tak ada yang menyangka. Mereka melihatku dengan tatapan yang berbeda. Tak lagi penuh cemoohan, namun ada keraguan yang tertinggal di mata mereka. Mereka tahu aku telah berubah, menjadi seseorang yang jauh lebih besar daripada yang mereka pikirkan dulu. Aku berjalan dengan kepala tegak, menyapa mereka yang dulu merendahkan diriku. Aku tak perlu mengatakan apa-apa. Wajahku, penampilanku, dan kesuksesanku sudah cukup berbicara. Dalam diam, mereka tahu aku tidak lagi sama. Aku tidak hanya menjadi model di dunia, tetapi aku juga menjadi simbol dari keberanian untuk bangkit. Dari kampung yang dulu menginjak harga diriku, aku kini berdiri lebih tinggi, lebih kuat, lebih indah, dan lebih siap untuk masa depan yang lebih cerah. Bagi mereka yang pernah menghinaku, ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah tentang memaafkan dan melanjutkan hidup. Karena aku tahu, pada akhirnya, mereka yang merendahkan kita justru menjadi bagian dari perjalanan yang mengajarkan kita untuk lebih menghargai diri kita sendiri. 10 tahun berlalu. Aku kembali ke kampung yang dulu memanggilku si jelek.
Tidak ada lagi kendaraan jelek yang aku bawa. Kali ini aku mengendarai mobil mewah, dengan segala kemewahan yang tak pernah mereka duga bisa datang dari seorang gadis seperti aku. Aku mengenakan gaun putih elegan yang memancarkan keanggunan, memutar jalan kampung yang dulu setiap sudutnya penuh dengan hinaan dan luka. Ketika mobilku melambat dan berhenti di depan rumah lama, seisi kampung terdiam. Mata mereka melotot, memandangku dari kejauhan dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu, campur aduk dengan rasa kaget dan keraguan. Mereka tidak mengenaliku. Wajahku, tubuhku, cara aku berjalan, semuanya telah berubah begitu drastis. Aku bisa melihat bisik-bisik yang mulai terdengar. Mereka bertanya-tanya siapa aku. Mungkin berpikir aku adalah orang kaya yang sedang mampir. Aku turun dari mobil. Langkahku tenang, dan mata mereka semakin besar. Aku berjalan perlahan, melewati beberapa rumah yang dulunya sering menjadi tempat cemoohan. Semua mata mengikuti langkahku. Tiba-tiba, Leli, yang dulu sering menghina dan menyebar fitnah tentangku, mendekat. Matanya penuh keraguan. Ia menatapku seakan mencoba mengenali siapa aku. "Kamu, Rani?" tanyanya dengan suara pelan, seolah tak percaya. Aku berhenti sejenak, memandang wajahnya yang dulu selalu menjadi bagian dari tawa sinis mereka. Aku tersenyum, senyum yang tidak ada lagi kesedihan di baliknya. Senyum yang penuh dengan keyakinan. "Iya," jawabku, "yang dulu katanya lebih jelek dari kambing." Kata-kataku menggantung di udara, mengalir begitu ringan, namun rasanya menusuk. Aku melihat ekspresi Leli berubah. Rasa malu terlihat jelas di wajahnya. Dia yang dulu mencaci, yang dulu menertawakanku, kini tidak bisa berkata-kata. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi hinaan, hanya diam, dan aku bisa merasakan beratnya penyesalan yang mulai merayapi setiap sudut hatinya. Satu persatu, mereka yang dulu melihatku dengan tatapan sinis mulai mendekat, tapi tak ada yang berani berbicara. Mereka hanya berdiri di tempat mereka, terdiam, terjebak dalam kenyataan yang mereka ciptakan sendiri. Aku bukan lagi gadis yang dulu, yang mereka hina dan rendahkan. Aku kini adalah seseorang yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Di antara kerumunan, beberapa wajah yang dulu pernah mengolok-olokku mulai terlihat tidak nyaman. Mereka tahu, mereka yang dulu menyepelekan diriku, kini harus menerima kenyataan bahwa aku tidak hanya bangkit, tapi juga mengubah takdirku. Aku tidak merasa perlu memberi penjelasan. Karena aku tahu, mereka yang dulu merendahkan tidak akan pernah bisa mengerti perjalanan yang kulalui. Aku tidak membutuhkan mereka untuk memvalidasi siapa aku sekarang. Aku datang hanya untuk menunjukkan bahwa dunia ini lebih besar dari mereka yang mencoba mengecilkanmu. Aku memandang kampung ini, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari beban masa lalu. Bebas dari penghakiman. Karena aku tahu, aku sudah cukup jauh untuk membuktikan bahwa bukan tampilan luar atau perkataan orang lain yang menentukan siapa kita. Itu semua tentang bagaimana kita bangkit, tentang bagaimana kita memilih untuk melihat diri kita sendiri. Aku berjalan kembali ke mobil, dan saat pintu mobil tertutup, aku tahu satu hal, aku tidak perlu kembali lagi. Karena aku sudah menang hari itu, suasana kampung terasa lebih panas dari biasanya. Angin yang berhembus pun tak mampu meredakan hawa yang tiba-tiba terasa begitu tegang. Aku sedang berdiri di depan rumah lama, mengamati sekeliling dengan penuh kedamaian, ketika tiba-tiba Leli muncul di depanku, dengan wajah yang tampak ragu, namun juga berharap. Leli, yang kini sudah menjadi ibu dengan seorang anak remaja, mendekat dengan langkah pelan. Di tangannya,
Ada secari kertas, mungkin harapan yang ia bawa. Ia menyapaku, mencoba menjalin percakapan yang jauh berbeda dari dulu. "Rani," ujarnya, sedikit terengah. "Anakku, dia pengen banget jadi model kayak kamu, bisa tolong, ya?" Aku menatap anaknya yang berdiri di sampingnya. Wajah remaja itu polos, penuh mimpi, seakan tak tahu apa yang telah terjadi antara aku dan kampung ini. Tapi mataku segera beralih ke Leli, yang wajahnya penuh harap. Aku tahu betul apa yang ia coba lakukan. Ia datang bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mendapatkan keuntungan dari nama yang telah aku bangun dengan susah payah. Senyumku yang dulu seringkali dipenuhi luka kini merekah. Namun kali ini tidak ada kelembutan di dalamnya. Senyum itu tajam, penuh perhitungan. Aku memandang Leli dengan pandangan yang tidak bisa disembunyikan. Sebuah pengingat akan masa lalu yang penuh hinaan dan cemoohan. "Maaf, Leli," jawabku. Suaraku datar namun jelas. "Tapi aku rasa kambingku yang sudah mati pun lebih layak jadi model daripada anakmu." Kata-kataku seperti petir yang membelah udara. Leli terdiam, wajahnya memucat. Sementara anaknya yang berdiri di sampingnya hanya bisa menunduk, merasa canggung dengan situasi yang tak pernah ia duga. Aku tahu, kata-kataku ini bukan untuk menghina anaknya, tapi untuk mengingatkan Leli dan juga diriku, bahwa aku sudah cukup lama dikhianati dan dihina. Dan kini, aku tidak akan membiarkan siapapun yang pernah merendahkanku mendapatkan kesempatan untuk meraih kemudahan dari kesuksesanku. Tidak ada lagi ruang untuk permintaan maaf yang terlambat. Tidak ada lagi ruang untuk orang-orang yang hanya datang untuk memanfaatkan. Leli mengangkat wajahnya. Ada kepahitan di matanya, tapi ia tidak bisa berkata-kata. Aku menghela napas dalam, memandang kembali kampung yang dulu menghancurkan harga diriku. Udara yang dulu terasa berat dan penuh penghinaan kini terasa ringan, seolah dunia ini milikku, dan aku tidak perlu lagi memberi ruang bagi mereka yang tidak pernah menghargai perjalanan hidupku. Aku berbalik, melangkah menuju mobilku dengan tenang, meninggalkan Leli dan anaknya yang terpaku di tempat. Sebelum aku masuk ke dalam mobil dan meninggalkan desa ini untuk yang terakhir kalinya, aku berhenti sejenak dan hanya berkata dalam hati, aku sudah menang. Dan dengan langkah penuh elegansi, aku melaju menuju masa depanku, membiarkan kampung itu, dengan segala kenangannya, tertinggal jauh di belakang. Kini, aku berdiri di atas panggung yang megah, di depan ratusan kamera yang menyorot tubuhku dengan sinar terang. Setiap langkahku di atas catwalk membawa sejarah yang tak bisa dihapus. Aku yang dulu hanya dikenal sebagai gadis jelek dengan kambing bau, kini menjadi wajah yang dikenali di seluruh dunia. Nama, Rani, tak lagi terdengar penuh hinaan, melainkan dihargai, bahkan dipuja. Dari Indonesia hingga ke luar negeri, aku berhasil meraih mimpiku yang dulunya tampak jauh dan mustahil. Namun, kesuksesan ini tidak datang dengan mudah. Di balik setiap senyuman yang terukir di wajahku, ada perjalanan panjang penuh darah, air mata, dan luka yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu betul, perjalanan ini bukan hanya tentang tampilan luar, melainkan tentang bagaimana aku bisa melawan diri sendiri dan mereka yang mencoba menghancurkanku untuk menjadi siapa aku hari ini. Aku menulis kisah ini bukan untuk membanggakan diri. Aku menulis untuk kalian, para perempuan yang pernah dihina, diremehkan, dijatuhkan. Untuk kalian yang merasa tak ada yang memperhatikan dan selalu merasa kecil. Aku ingin kalian tahu satu hal yang pernah terlupakan olehku dulu. Biarkan hinaan menjadi bahan bakarmu. Jangan biarkan mereka menentukan siapa kamu. Karena yang tahu nilaimu hanya kamu sendiri. Dulu,
Aku merasa dunia ini tak adil. Aku merasa aku tak punya tempat di sini. Tapi sekarang aku mengerti. Mereka yang merendahkanmu, yang mengejekmukmu, mereka hanya melihat kulit luarmu. Mereka tidak pernah tahu betapa dalamnya kekuatan yang ada dalam dirimu. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik setiap hinaan, ada api yang semakin membakar, yang mendorongmu untuk menjadi lebih kuat. Aku bukan lagi gadis jelek dengan kambing bau. Aku bukan lagi orang yang selalu terisak di sudut, merasa terbuang. Aku adalah Rani yang telah melalui setiap cobaan, yang telah mengalahkan setiap penghalang, dan yang sekarang berdiri tegak, siap menatap dunia dengan percaya diri. Aku adalah Rani, dan aku telah menang.